Ketika engkau mengandalkan kekuatan, kemampuan dirimu sendiri, percayalah tidak akan bisa menembus tembok takdir kok. Karena ketentuan seperti itu. Ya, ini kita kembali kepada qada dan qadar. Ada sebagian yang tidak percaya, seperti orang-orang Mu'tazilah, bahwa Allah tidak menentukan takdir itu. Tetapi realitanya nggak usah pakai dalil lah. Kita realita sangat ilmiah, sangat rasional. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita kan by design. Ada desain, ada sutradaranya, ada plotnya, ada sinopsisnya. Ya, bukan hanya perjalanan sehari-hari, sampai rekaman asli pada deoksiribonukleik asid. Itu bakat-bakat yang kita miliki sudah ada informasinya. Warna kulit kita sudah ada informasinya. Kecerdasan kita, hobi kita, kepintaran kita, dan semuanya sudah ada. Bentuk hidung, bentuk telinga, warna rambut dan sebagainya, apa keriting, apa lurus, apa rambutnya bule, itu sudah ada. Ya. Dan itu menurun dari orang tua, dari ibu dan bapak. Makanya setelah dites itu ya sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa Kisi Winar itu anaknya Mario Teguh. Itu ilmiah bakat kok. Ya, ya. Ketika kita punya bakat menari, semua orang pengen, tapi nggak bisa. Kenapa kamu bisa? Kan kamu punya bakat. Ada yang kaligrafi. Saya juga pengen nulis halus bisa, tapi nggak bisa. Ya tetap aja jelek tulisannya. Yang seni suara juga sama, itu bakat pemberian Tuhan semuanya. Lalu akan kau ingkari semuanya, bahwa itu di luar kemampuan kita untuk merubahnya. Ya, kita terbatas dengan dimensi waktu dan tempat. Ya kan begitu. Dan kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk mengalirkan darah ini. Jantung itu berdegup memompa darah kita mengalir begitu cepat melalui pembuluh-pembuluh darah kita. Kita tidak dilibatkan. Jantung berdegup juga memakan oksigen dalam darah kita, juga tidak dilibatkan. Mesin kita bekerja mengolah makanan, ya seperti kalau mesin itu namanya mesinnya politama tuh ya kan? Itu vitamin dipisah-pisahkan semuanya. Mesin katalis lah dalam tubuh kita ini. Bahwa berapa banyak butuhnya kita kalori, berapa banyak vitamin, berapa banyak protein, berapa banyak, semuanya terukur semuanya. Kita ikut terlibat enggak? Jadi di mana kemandirianmu itu? Ini bukan katanya kok, silakan tanya dokter. Betul paham? Iya kan? Dia berdegup sendiri kok. Kita tidak ikut melibatkannya. Terus yang di masalah apa? Kita lahir juga keinginan siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ingin lahir di sini kok. Saya dihadirkan oleh Tuhan ke sini. Keluarnya dari perutnya Ibu Haji Zainab juga bukan pilihan saya. Bapak saya Kiai Yasin bukan pilihan saya. Lahir di Kertasmaya bukan pilihan saya. Jenis kelamin saya laki-laki bukan pilihan saya. Dan saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah mengisi formulir daftar kehadiran di bumi ini kok. Sampai kematian pun saya tidak diperbolehkan memilih jalan kematian saya. Harus serahkan pada Allah. Iya, saya tidak boleh mengakhiri hidup saya berikan pilihan saya dengan pasang leher di kereta api atau dengan minum racun, nggak boleh kok. Kan seperti itu. Betul nggak? Nah, makanya orang yang tidak percaya dengan takdir Tuhan itu kan irasional. Dia merasa seperti apa, dia nggak sadar bahwa dalam keadaan tidak berdaya, dia terima beres semuanya. Andaikan Allah menyuruh engkau untuk mengatur hidupmu, pasti tidak akan mampu. Sekarang kita bereksperimen sajalah. Andaikan Tuhanmu memberi tugas, silakan panjangkan rambutmu sendiri. Apa yang terjadi? Engkau tidak bisa bekerja apapun. Setiap hari hanya narik rambut aja. Dan juga akan bagus hasilnya. Ada yang panjang, ada yang pendek.
Dia tumbuh sendiri kok. Dan pada kepanjangan tertentu akan berhenti sendiri. Alis itu hanya sekian senti, bulu ketek sekian senti. Udah, jangan bawa ya, terus aja dulu. Iya. Ya kan, rambut juga sekian meter panjangnya, semua kan terbatas. Jenggot juga sekian panjangnya, akan berhenti sendiri. Semua terukur dan terakar. Yang ngatur siapa? Kita nggak pernah ngatur kok. Nah, itulah yang jadi persoalan. Jadi artinya memang standar kita adalah la haula wala quwata. Kita tidak punya daya upaya apapun, kita tidak punya kekuatan apapun. Allah yang menentukan. Nah, ini tertuduh orang yang percaya takdir itu dengan fatalisme. Itu juga salah kesimpulan. Allah tidak menyuruh kita fatal, tidak. Allah menyuruh kita bekerja. Allah menyuruh kita belajar, Allah menyuruh kita usaha, kan seperti itu. Lalu yang jadi masalah apa? Allah nyuruh belajar, sudah belajar dong. Tapi nggak pinter-pinter, nggak ada urusan, kamu yang belajar, bukan suruh pinter kok. Usaha disuruh nggak? Usaha sudah, tapi nggak kaya-kaya. Apa salahmu? Kamu sudah berusaha kok. Allah tidak menyuruh kamu kaya kok, menyuruh usaha. Betul nggak? Allah menyuruh kamu menjaga kesehatan, tapi sakit juga, jangan ada masalah. Yang penting kamu sudah berhati-hati, memilih makanan yang sehat dan sebagainya. Biar di kadaluarsanya hati-hati, ya sudah. Ternyata sakit juga, ya nggak ada masalah. Allah tidak akan melihat hasil kerjamu, yang dilihat adalah proses kamu bekerja. Jadi kalau kamu sudah belajar rajin siang malam, tapi tetap bodoh, jangan ada masalah kok. Anda selesai, karena Allah tidak menyuruh pinter kok. Nah, itulah menjadi persoalannya, sehingga ketika kita meyakini tidak bisa menembus tembok takdir, itu jangan lalu konklusinya akan menimbulkan paham fatalisme. Akhirnya terserah Allah saja, bukan begitu maksudnya. Ya kita bekerja juga. Nah, begini, lalu kita lanjutkan lagi. Ketika orang itu menghadapi kegagalan, kesulitan bertubi-tubi, belum tentu orang itu dibenci Tuhan, malah dia justru kasih Tuhan kok. Kenapa? Karena sering ditegur, sering dinasihati, sering diingatkan supaya kamu benar terus. Kan begitu persoalannya. Jalan tol aja kan mulus jalan tol tuh. Kenapa dikasih benjolan-benjolan? Supaya kita tersadar. Maka bedanya sekolah dengan kehidupan itu beda. Kalau sekolah kita dikasih pelajaran dulu, terakhir kita diuji. Kalau kehidupan kita diuji dulu, dari situ kita dapat pelajaran. Nah, jadi artinya kaya dan miskin bukan penilaian. Bukan tempat penilaian pada keberhasilanmu. Yang dilihat oleh Allah bagaimana kamu berproses. Makanya waqul ya'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan bekerjalah, nanti Allah akan melihat kerjamu, bukan hasilnya. Begini, terakhir saya mau cerita. Ini kan gagal 3 kali. Banyak sekali karena kegagalan akhirnya semakin parah. Saya mau cerita dulu, atau sering juga, bukan dulu. Ada seorang perempuan minta cerai dari suaminya, konsultasi kepada saya. Alasannya suaminya tidak memberikan nafkah yang mencukupi. Pakai sakit hatimu, mau goreng oncom, minyaknya nggak ada, ya kan? Mau masak nasi, gasnya habis, suami nggak ada duitnya, nggak tahan, nggak sanggup. Ya saya tidak bisa memaksa orang bertahan ya, tapi ya paling tidak saya memberikan pemahaman. Anda boleh minta cerai kepada suamimu kalau suamimu dengan sengaja menelantarkan kamu. Dianya leha-leha saja, santai-santai saja,
hanya tidur aja, saya nganggur, nggak mau usaha, pemalas, Anda wajar. Tapi suamimu itu rajin. Saya tahu suami itu rajin banget, berangkat pagi pulang sore. Tapi memang nasibnya nasib melarat, mau apa? Nanam padi dimakan kelowor, gagal. Tanam lagi kebanjiran, loglong. Nanam lagi kena sundep. Nanam semangka juga gagal. Nanam kambing juga pada mati. Nanam bebek keracunan semuanya. Karena yang punya sawah itu gemes sama bebeknya itu, jadi diracun gitu. Ya mati semuanya. Ya, jadi apa saja gagal. Terus siapa yang mau menyalahkan? Nah, disitulah makanya tawakal itu diperlukan pada detik terakhir apapun hasilnya. Berhasil atau gagal ada dua kemungkinan. Ketika engkau berhasil, kamu bersyukur. Ketika engkau gagal, kamu bersabar. Ketika kita sudah menerima ini keputusan Tuhan, maka selesai di hatimu. Tidak ada penyesalan dan tidak ada kekecewaan. Saya ingin mengatakan orang yang berserah diri betapa bahagianya hidup di dunia ini. Terima kasih.